Selamat pagi Bang Yusa. Selamat pagi Mas. Kabar baik Bang? Baik, alhamdulillah. Iya. Gimana Bang melihat statement dari Gubernur Jawa Barat ya, Ridwan Kamil yang katanya akan fokus berkontestasi di Pilgub 2024 ini? Ya, statement yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil beberapa hari lalu ya ini menegaskan sikap politik yang akan diambil, yang akan fokus untuk maju kembali di Pilkada Jawa Barat 2024 ya. Sekaligus menepis spekulasi publik terkait dengan apakah Pak Ridwan Kamil ini ikut juga dalam arena kontestasi Pilpres 2024. Saya kira sudah ditegaskan sama Pak Ridwan Kamil bahwa sebagai kader Golkar tentu Bung RK akan tegak lurus kepada keputusan Partai Golkar yang mandatori capres memang diserahkan atau dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto. Jadi saya kira penegasan sikap politik Pak Ridwan Kamil ini sangat jelas dan saya kira memang harus dimulai dari sekarang karena masa jabatan Pak Ridwan Kamil kan akan berakhir di akhir tahun ini ya. September ya? Mengikuti masa jabatan ketika dilantik dulu di September 2018. Berarti masa jabatan Pak Ridwan Kamil akan berakhir di September 2023 dan ini menarik karena 3 gubernur populer, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur ya, ini juga masa jabatannya akan berakhir di akhir tahun 2023 bersama dengan totalnya 17 orang gubernur yang masa jabatannya akan berakhir di tahun 2023 ya. Nah saya kira ada beberapa hal ya bagi Partai Golkar. Ya penegasan Pak Ridwan Kamil ini sangat bagus, sangat positif karena Golkar kan berkepentingan juga di pemilu legislatif 2024 nanti terkait dengan bagaimana menaikkan elektabilitas dan perolehan kursi di 2024. Nah yang menarik di 2019 kemarin kan memang peta politik di DPRD Provinsi Jawa Barat ini kan memang muncul kekuatan baru ya, Partai Gerindra yang berhasil mematahkan dominasi PDIP di 2014. Sehingga kalau menggunakan katakanlah hasil pemilu 2019 dan kalau tidak ada perubahan di hasil pemilu 2024 nanti ya saya kira dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Jawa Barat ya saya kira kalau hasilnya sama dengan 2019, ya tentu Partai Gerindra berpeluang untuk mengusung kandidat tanpa koalisi karena memenuhi syarat 20% kursi ya. Tapi karena itu nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dan hasil dari pemilu 2024. Saya kira sekali lagi penegasan Pak Ridwan Kamil ini menjadi sangat penting dan dinanti banyak pihak dan saya kira kalau kita mengamati atau melihat positioning politik Pak Ridwan Kamil ini kan ada beberapa keuntungan ya atau setidaknya beberapa alasan melihat potensi Pak Ridwan Kamil ke depan ini dalam posisinya sebagai petahana atau incumbent ya karena bagaimanapun incumbent ini tetap diuntungkan paling tidak yang pertama kalau kita lihat nanti waktu kampanye yang relatif pendek ini kan membuat kandidat penantang tidak punya cukup waktu yang panjang ya untuk melakukan sosialisasi sehingga kandidat-kandidat penantang nanti akan memiliki keterbatasan waktu untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Apalagi berdasarkan beberapa survei terakhir kan memang elektabilitas Pak RK dalam kapasitasnya sebagai calon gubernur Jawa Barat ini sangat tinggi sekali. Sangat dominan ya Bang? 60% ya. Yang kedua saya kira karena nanti akan beririsan dengan pemilu 2024, ini juga atensi publik kan berpotensi berkurang ya terhadap pilkada karena hiruk pikuk pemilu legislatif, pemilu presiden ini akan sedikit menutup hiruk pikuk penyelenggaraan pilkada. Dan banyak tahapan pemilu dan pilkada yang punya irisan ya karena
pemungutan suara pemilunya yang dilangsungkan di 14 Februari 2024, sementara pemungutan suara pilkada di 27 November. Jadi hanya berselang sekitar 280-an hari ya dari pemungutan suara di pemilu 2024 ya. Jadi praktis karena konsentrasi publik ada di pemilu ya, ini semakin menguntungkan kandidat petahana. Nah, alasan yang ketiga saya kira nanti bagaimana kecenderungan partai politik dalam menentukan dukungan, karena kepentingan utama parpol dalam menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur ini kan tentu adalah kemenangan ya. Jadi parpol saya kira akan lebih memilih mendukung calon yang memang memiliki kemungkinan menangnya sangat tinggi atau sangat besar. Jadi variabel elektabilitas ini saya kira tidak akan diabaikan oleh partai-partai politik dalam menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadi saya kira kita masih menunggu ya bagaimana konfigurasi politik yang akan terbentuk di pemilu 2024. Tapi saya kira kalau mengacu pada apa yang terjadi 2019 lalu, di mana muncul partai politik yang berhasil mematahkan dominasi di PDIP, dan 2018 pilkada sebelumnya kan memang paling tidak ada 4 pasang calon ya. Waktu itu ada Pak Ridwan Kamil berpasangan dengan Pak UU ya kan, ada Pak Sudrajat berpasangan dengan Ahmad Syaihu, kemudian ada duo D ya, Deddy Miswar sama Deddy Mulyadi, dan terakhir Pak Hasanuddin Anton sama Cardian. Nah, waktu itu Pak Ridwan Kamil sudah mengantongi kemenangan dengan angka sekitar 32,88% atau sekitar 7,2 juta suara ya. Saya kira ini modal yang sangat baik sekali. Nah, apakah Golkar nanti berpotensi untuk mengusung sendiri tanpa koalisi, ya tentu kembali pada hasil pemilu 2024. Katakanlah tidak bisa memajukan sendiri ya, saya kira potensi terbentuknya koalisi pasti sangat tinggi sekali, karena keberadaan RK dalam kapasitasnya sebagai calon gubernur yang akan diusung oleh Partai Golkar ini berpotensi akan menarik gerbong partai-partai lainnya untuk bergabung. Saya kira sebagai pengantar itu, Mas. Iya. Bang Yusa melihat ini nggak sih Kang Emilnya atau Ridwan Kamil ini untuk maju ke Pilpres, Bang? Iya, saya kira penegasan Pak RK kemarin ini untuk menjawab spekulasi publik ya, karena memang di satu sisi kan Pak Ridwan Kamil elektabilitasnya cukup bagus dalam konteks sebagai calon presiden ya. Bahkan kalau disimulasikan sebagai calon presiden alternatif ini kan ratingnya sangat tinggi sekali. Katakanlah digabung dengan 3 poros populer yang ada saat ini, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies Baswedan. Ternyata Pak RK kan menempati posisi yang cukup tinggi ya, bahkan seringkali berada di posisi keempat, meskipun jarak elektabilitasnya ini masih cukup, gapnya masih cukup jauh dengan 3 poros utama tadi. Nah, sekali lagi dalam konteks Pak RK sebagai kader Golkar yang memang sudah bergabung beberapa waktu lalu dengan Partai Golkar, ya jawaban Pak RK sudah sangat clear dan jelas, akan tunduk dan patuh pada apa yang diputuskan oleh Partai Golkar terkait dengan Pilpres. Dan kita semua juga sudah tahu kan, mandatori Capres Partai Golkar sampai hari ini masih dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto. Saya kira fokus utama Kang Emil sudah dijelaskan dan dijawab, akan berkonsentrasi di Pilgub Jawa Barat 2024. Nah, apakah memungkinkan di daerah lain? Ya, saya kira kemungkinan itu ada, tapi kalau melihat statement Pak RK ya jelas fokus utamanya ada di Jawa Barat di 2024. Saya kira Partai Golkar sangat berkepentingan untuk menaikkan elektabilitasnya di pemilu 2024 atau Pilkada 2024 di Jawa Barat ya. Iya. Sebelumnya juga kan sempat kita dengar ya, maksudnya selentingan atau apa ya, kira-kira Kang Emil ini akan ke Jakarta juga nih, Bang Yusa ya, karena kan Jakarta juga jadi apa ya, jadi magnet begitu ya ketika menjadi gubernur di sana, untuk peluang nantinya ke depan untuk naik ke ajang nasional itu lebih besar. Kalau menurut Bang Yusa, Kang Emil ini lebih tepatnya di Jawa Barat ya? Ya, meskipun kemungkinan untuk menjadi calon gubernur di DKI ada, tapi saya kira akan lebih baik ya, karena Pak Emil bagaimanapun kan sudah bekerja hampir 5 tahun ini ya. Saya kira ini modal politik yang
sangat baik sekali dan kemungkinan atau potensi untuk menang kembali ini sangat sangat tinggi. Berbeda dengan DKI Jakarta, karena secara politik kan Jakarta dikuasai bukan oleh partai pendukungnya Pak Emil, tapi oleh PDIP ya. Dan saya kira kalau bicara dalam konteks Pilkada DKI Jakarta kan PDIP sebagai pemenang pemilu kan memiliki banyak sekali stok calon gubernur ya. Katakanlah sekarang yang muncul kan ada di kadang-kadang seperti Gibran, ada juga seperti Bu Risma dan lain sebagainya, yang ini kalaupun Pak Ridwan Kamil maju di DKI Jakarta ini sangat kompetitif sekali. Nah, berbeda dengan di Jawa Barat yang kita lihat sampai sejauh ini, di luar Pak RK kan belum ada nama yang muncul, sehingga kalkulasi politik Partai Golkar saya kira akan mengarah pada bagaimana memetik kemenangan di Pilkada Jawa Barat 2024 ketimbang misalnya memajukan Pak Emil di Pilkada DKI Jakarta. Oke, kita dengarkan juga ya Bang Yusa apa komentar dari pendengar El Sinta. Kita ke Garut, ada Pak Aten. Pak Aten, selamat pagi. Halo Pak Aten. Kang Niko sama Pak Yusa. Iya, silakan. Begini, Kang Niko, Kang Emil itu ini bukan hanya sebagai seorang kepala daerah saja gitu. Tapi pasca beliau masuk ke Golkar, kini sosok beliau juga adalah seorang politikus gitu. Dan berbicara masalah politikus, maka hitung-hitungannya adalah untung rugi terhadap langkah yang diambil gitu. Nah, apakah mencalonkan kembali sebagai gubernur Jawa Barat ini lebih menguntungkan atau mengikuti pencapresan di 2024 gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya, yang lebih realistis dan logis bagi Kang Emil ke depannya untuk saat ini adalah mematangkan perjalanan politiknya gitu. Yaitu mencalonkan kembali sebagai gubernur Jawa Barat gitu. Karena di dalam partai Golkar sendiri gitu Kang Niko, banyak sekali gitu kader Golkar yang lebih senior dari beliau gitu. Dan salah satunya tentunya sebagai ketua umumnya adalah Pak Airlangga gitu. Di Jawa Barat sendiri ada juga gitu sosok Kang Deddy gitu yang sepak terjang dalam dunia politik di Jawa Barat itu cukup mumpuni juga gitu. Nah, selain keuntungan bagi Pak Ridwan Kamil, bahwa Pak Ridwan Kamil nanti bersedia kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, tentu yang paling diuntungkan adalah masyarakat Jawa Barat itu sendiri gitu. Karena program-program pembangunan yang telah dirintis oleh beliau itu bisa dilanjutkan gitu. Mungkin itu saja Kang Niko dari saya. Selamat pagi. Pak Aten. Ya. Kalau maju ke Pilpres, menurut Pak Aten berarti nggak realistis ya, Kang Emil ya? Kurang realistis dan kurang logis saja gitu, karena perjalanan politiknya gitu. Kang Emil kan kemarin-kemarin merintis sebagai pejabat gubernur Jawa Barat itu bukan dari orang politikus gitu. Mungkin bisa dikatakan Kang Emil ini masih bisa dikatakanlah masih sebentar gitu karir politiknya gitu Kang Niko. Perlu dimatangkan kembali ya? Perlu dimatangkan kembali melalui kontestasi politik di Jawa Barat gitu. Iya. Baik, Pak Aten, atur nuhun. Iya, sami-sami. Iya. Bang Yusa bisa ditanggapi, Bang. Apa sebagai oleh Pak Aten? Iya, kalau melihat ke belakang ya, saya kira keputusan Partai Golkar untuk rekrut Pak Ridwan Kamil saya kira sangat tepat sekali ya, karena memang terjadi simbiosis mutualisme. Golkar juga diuntungkan dengan kehadiran Pak Ridwan Kamil, dan Pak Ridwan Kamil juga diuntungkan karena tidak perlu mencari kendaraan politik lain, dan Partai Golkar kan menjadi satu dari 3 partai papan atas ya. Nah, kenapa harus Ridwan Kamil yang maju di Jawa Barat? Saya kira kan kepentingan utama Partai Golkar adalah kepentingan elektoral ya. Dan kita tahu di 2019 hasil pemilu DPRD Provinsi Jawa Barat kan Golkar tidak berhasil menempati urutan pertama, bahkan masih jauh berada di bawah Gerindra yang mendapatkan 25 kursi, kemudian PKS 21 kursi, kemudian disusul PDIP 20 kursi ya, baru disusul Partai Golkar 16 kursi. Nah, kalau Pak RK yang dimajukan ya, saya kira Golkar akan berpotensi untuk naik dari sisi elektabilitas ya. Syukur-syukur bisa nomor 1 kan. Kalau bisa lebih dari 20% kursi kan Golkar tidak perlu melakukan
koalisi ya. Tapi saya kira itu nanti peta itu akan tergantung bagaimana hasil di pemilu 2024. Tapi dengan ditetapkannya atau katakanlah Golkar pada akhirnya nanti mengambil keputusan politik secara resmi untuk mengusung Pak Ridwan Kamil, ya saya kira Partai Golkar akan diuntungkan ya. Ketimbang misalnya opsi lain atau spekulasi publik yang mengarah bahwa Pak RK akan ikut dalam arena kontestasi Pilpres, karena di internal Partai Golkar ini kan bukan perkara yang mudah ya? Apalagi mandatori pencapres kan ada di tangan Ketua Umum Pak Airlangga. Jadi kalau misalnya Pak RK didorong untuk maju di Pilpres, ya saya kira ini berpotensi menimbulkan gejolak internal di Partai Golkar. Saya kira itu. Bang, kalau mau jujur kan, walaupun Golkar sudah menyampaikan ya bahwa capresnya Airlangga Hartarto, tapi kan kalau kita lihat dari hasil survei sangat tidak menjual ya Bang Yusa ya. Apakah kalau menurut Bang Yusa Golkar akan tetap memaksakan ketumnya ini untuk maju nanti? Ya, problem utama bukan hanya Partai Golkar ya, tetapi poros koalisi KIB dari awal kan memang tidak punya stok capres yang tingkat elektabilitasnya tinggi. Meskipun sebetulnya ketika approval rating Pak Jokowi naik atau tinggi, ini harusnya yang mendapatkan berkah elektoral kan juga partai-partai politik pendukung pemerintah termasuk Partai Golkar. Tetapi kan kita lihat ini belum terjadi secara signifikan, sehingga tidak ada pergerakan elektabilitas yang cukup signifikan di Pak Airlangga Hartarto. Nah memang saya kira KIB pada akhirnya dan Golkar pada akhirnya akan mengambil keputusan-keputusan politik yang realistis ya, karena memaksakan Pak Airlangga maju di Pilpres juga saya kira akan berpotensi menimbulkan bumerang, karena logika bertarung bagi semua partai politik kan tentu ingin menang ya, sehingga saya kira variabel elektabilitas tidak akan bisa diabaikan begitu saja oleh seluruh partai politik. Nah kita tunggu saja, saya kira masih ada waktu untuk bagaimana mendongkrak elektabilitas Pak Airlangga, dan semua opsi atau skenario-skenario lainnya saya kira Partai Golkar akan menyiapkan itu. Kalau lihat di Jawa Barat, lihat hasil survei berbagai lembaga emang sangat masih dominan ya Ridwan Kamil ya Bang Yusa ya. Peluang-peluang tokoh lain gimana Bang Yusa melihatnya? Misalnya kita lihat juga ada Pak Iwan Bule ya, yang sudah juga walaupun masih malu-malu untuk menyampaikan bahwa akan maju. Kemudian tokoh lain sih belum tampak sih ya. Gimana Bang? Ya saya kira sekali lagi peluang Pak Ridwan Kamil cukup tinggi, apalagi dalam positioningnya sebagai incumbent atau petahana ya. Dan dalam sistem pemilihan langsung oleh rakyat, saya kira memang polanya kan cenderung kandidat centered, artinya begini, kandidat yang punya tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi itu cenderung dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, sehingga ini sangat menguntungkan Pak Ridwan Kamil dalam kapasitasnya sebagai petahana. Bagaimanapun 4-5 tahun sekarang ini bekerja kan sudah melakukan investasi politik yang cukup tinggi, dan infrastruktur politiknya sudah dibangun sedemikian rupa, jadi akan mempermudah memetik kemenangan. Nah tentu kita masih menunggu calon-calon atau penantang-penantang yang lain, tapi kalau kita lihat meskipun banyak stok ya tokoh di Jawa Barat, kan kita melihat belum ada yang muncul hari ini sebagai atau yang mendeklar diri sebagai penantangnya Pak Ridwan Kamil. Ya kalau melihat fenomena kemenangan Pak RK di Jawa Barat kemarin ini kan saya kira memang sangat fenomenal sekali ya, karena di luar Pak Ridwan ini kan ada calon-calon yang populer juga seperti Deddy Miswar, Deddy Mulyadi, kemudian juga tokoh-tokoh lain sebagai Pak Sudrajat, Ahmad Saihu, dan Pak Hasanuddin juga. Tapi kan kemarin Ridwan Kamil berhasil memenangkan pertarungan dengan 32,88% ya, meskipun tidak didukung oleh partai-partai politik papan atas katakanlah, karena PDIP sendiri juga kemarin mendukung Pak Hasanuddin. Itu artinya kekuatan figur ya Bang Yusa ya?
Iya, memang kecenderungannya begitu, berpusar pada kandidat center di mana kandidat yang populer ini berpotensi didukung dan dipilih oleh rakyat. Apalagi kelebihan Pak Ridwan Kamil yang belum dimiliki oleh kandidat-kandidat lain, ini kan memang punya style kepemimpinan yang inovatif ya, yang mampu menghadirkan penyegaran dan inovasi-inovasi terkait dengan pembangunan daerah. Saya kira itu kelebihan Pak Ridwan Kamil yang belum dimiliki oleh pemimpin-pemimpin politik yang lain yang hari ini muncul di Jawa Barat. Baik kalau gitu. Bang Yusah, terima kasih ya waktunya untuk El Sinta Bandung.